Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Boleh minta Kak Cepi buat pimpin dalam doa nggak? Oke, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih juga karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya supaya bisa berjalan dengan lancar dan Engkau juga yang berkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik dalam mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Makasih Cepi. Ngomong. Sekarang biar kita lebih semangat, mari kita menyanyikan, mari kita bersukaria karena ini adalah hari yang bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Saukanlah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang memberikan kita, mari kita bersukaria. Yang kita nyanyi lagi ya, sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Lagu selanjutnya, kita bakal mendaki gunung yang tinggi, oke? Mari kita mulai. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ku terbang luar angkasa,
Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah engkau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkau Yesusku. Yeay. Lagu selanjutnya, sebenarnya aku nggak jadi deh, yaudah. Kita lagu selanjutnya Jalan Serta Yesus, oke? Karena kita tahu kita harus selalu jalan beserta Yesus. Kita nggak bisa jalan sendirian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, selanjutnya aku serahkan ke Kaniko yang akan membawakan firman Tuhan. Silakan Kaniko. Oke, selamat pagi adik-adik. Suara Kak Niko kedengeran ya? Kedengeran? Kasih jempolnya dulu dong, Kak Niko mau lihat. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Oke. Nah, kalau kalian nggak respon tuh kayaknya Kak Niko takut nanti suara Kak Niko nggak kedengeran gitu loh. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama baca firman Tuhannya dulu ya. Nanti setelah baca firman Tuhan, kita baru berdoa. Kita mau baca dari kitab Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat 18. Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat 18. Aniko ketik di chat ya. Markus berapa Kak tadi? Markus 9 ayat 14 sampai ayat 19. 18, maaf salah. Markus 9 ayat 14 sampai 18. Harrison udah ketemu? Kalau Harrison udah ketemu, minta tolong bacain boleh? Oke Kak. Yang 14 ya? Ya. Sampai 18 ya? Iya.
Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali para murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ayat 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, terceganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Ayat 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang persoalkan dengan mereka? Ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini dibawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah lalu mulutnya berbusa, giginya bertekan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta untuk murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Oke, terima kasih banyak Harrison. Nah, kita akan sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman. Kali ini Kak Niko mau minta tolong satu orang lagi. Kalau Kak Niko minta tolong Michelle buat pimpin doa pembuka, boleh? Michelle boleh ya? Kita dalam satu doa. Tuhan, sekarang kami mau mengadakan ibadah. Semoga kami dengan benar ibadahnya dan tidak bercanda. Dan kita teliti untuk mendatangkan Kak Nicholas untuk mengajar kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus. Amin. Di-mute, Kak. Ya, Kak. Suaranya kecil, Kak. Suaranya kecil banget. Nggak kedengeran, Kak. Cuma mulut Kakak doang yang gerak. Nggak kedengeran, Kak. Halo? Dengar, Kak. Dengar. Halo? Dengar Iya, ya? Kak. Dengar, Kak. Dengar. Oke. Nah, barusan ada masalah teknis di tenggorokan Kak Niko sepertinya. Nah, enggak. Kenapa barusan Kak Niko nggak keluar suaranya? Karena hari ini Kak Niko mau cerita tentang seseorang anak yang bisu dan tuli. Adik-adik tahu nggak bisu dan tuli? Udah pernah dengar kan? Pantesan kamu bisu. Udah nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Tahu bisu dan tuli? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan, boleh di-unmute. Kasih tahu Kak Niko, bisu itu apa sih? Tuli itu apa sih Kak Niko? Nggak bisa dengar. Kalau nggak salah nggak bisa ngomong, tuli itu nggak bisa dengar. Ya. Oke, Harrison sama Lionel betul semua. Nah, bisu nggak bisa ngomong, kalau tuli nggak bisa dengar. Nah, Kak Niko barusan mau kasih contoh. Kalau orang-orang yang, apa berarti ya? Orang-orang yang tuli itu berarti kayak kalian. Jadi ada orang ngomong, nggak kedengeran suaranya. Tadi Kak Niko ngomong apa? Ngerti nggak kalian kira-kira? Nggak, cuma mulutnya doang. Nah, jadi orang tuli juga sama kayak gitu. Nah, hari ini kita mau sama-sama dengerin cerita tentang seorang anak yang bisu dan tuli, dan dia ketemu sama Tuhan Yesus. Yuk, kita mau sama-sama perhatiin ceritanya. Jadi, siapakah anak ini? Di suatu kota, di zaman Tuhan Yesus, namanya kota Palestina, ada sebuah keluarga. Seorang bapak, ibu, dan dia punya seorang anak laki-laki. Nah, anak mereka ini, dari kecil anaknya memang sudah nggak bisa berbicara dan nggak bisa dengar. Kayak yang kata Kak Niko tadi, anaknya ini bisu dan tuli. Tapi meskipun bisu dan tuli, anaknya ini masih sering bermain-main seperti biasa, dia sering main-main sama teman-temannya. Terus nanti kalau sekolah gimana? Misalkan 12 dikali 50, nanti gimana? Nah, ayo gimana? Marco bingung ya? Aku udah tahu, Kak, caranya, Kak, pakai apa namanya yang cara ke bawah. Betul, kalau sekarang udah ada banyak caranya, tapi kalau zaman dulu, Kak Niko juga nggak tahu tuh gimana kira-kira sekolahnya. Nah, tapi betul, karena dia bisu dan tuli ini, Kak Niko pikir mungkin pada waktu itu si anak ini juga sering diejek-ejek ya. Karena kan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar juga. Jadi waktu main, dia mungkin sering diejek-ejek juga sama teman-temannya. Tapi meskipun gitu, anak ini nggak sedih.
Dia selalu bermain bersama orang tuanya juga, bersama papanya, bersama mamanya. Memang dia nggak bisa mendengar, dia nggak bisa berbicara, tapi dia masih bisa melakukan hal yang lainnya, karena tubuhnya kan masih lengkap. Nah, tapi ada satu hal yang lain yang berbeda dari anak ini. Dia bukan cuma bisu dan tuli, tapi dia tuh seringkali tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba langsung teriak-teriak sendiri. Terus waktu dia lagi main-main di dekat danau, tiba-tiba dia langsung bergerak sendiri ke arah danau. Nah, orang tuanya kan bingung ya. Kok Anaknya bisa kenapa? teriak-teriaknya kan bisul? Oh iya, kan aku salah ngomong. Dia teriak-teriak, tapi nggak keluar suaranya. Kira-kira orang bisu bisa teriak nggak? Bisa teriak Bisa dalam diam. teriak, tapi nggak ada suaranya sama sekali, cuma Nah, betul. Nah, intinya dia tuh kayak tiba-tiba bisa kayak gerak sendiri, terus tiba-tiba kayak bisa jatuh ke tanah, bisa bangkit lagi. Nah, orang tuanya kan bingung. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat, sepertinya si anak ini kerasukan roh jahat. Roh jahat itu apa? Roh jahat itu iblis. Jadi Setan. ternyata si anak ini, bisu dan tuli itu sakitnya karena ada iblis di dalam dirinya adik-adik. Nah, orang tuanya bingung, aduh gimana ya cara sembuhin anaknya ini. Sampai suatu hari ketika mereka sedang berbicara, sedang ngobrol di rumahnya, papa, mama, sama anak ini, mereka dengar kalau ada seorang guru yang luar biasa dan bahkan dia bisa melakukan mujizat menyembuhkan orang. Kira-kira siapa namanya? Yesus. Ya, Oke, Tuhan pasti Yesus. udah tahu semua ya. Mereka Namanya mendengarnya Tuhan karena dia Yesus. kan pernah nyembuhin orang buta. Betul. Nah, karena kabar itu sudah banyak yang tahu dan orang tuanya si anak ini tahu, si papanya ini langsung, wah, atau kalau enggak, aku bawa aja ya anakku ke Tuhan Yesus ini, siapa tahu anakku bisa sembuh. Akhirnya nggak usah pikir panjang. Papanya ini ngomong sama si mamanya, yaudah mah, aku bawa anak kita ke Tuhan Yesus itu ya, siapa tahu dia bisa sembuhin. Kan katanya orang-orang Tuhan Yesus ini juga sayang sama anak-anak. Nah, mungkin Tuhan Yesus bisa sembuhin anak kita. Akhirnya si papa langsung berangkat bersama anaknya ini, tapi ketika mereka pergi ke tempat Tuhan Yesus itu, mereka cari-cari, Tuhan Yesus mana? Kok nggak ada ya? Ternyata orang-orang bilang, Tuhan Yesus dan beberapa murid sedang pergi ke atas gunung. Tadi di ayat yang dibacakan oleh Harrison dikatakan, Tuhan Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang pergi ke gunung. Siapa tadi? Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi Tuhan Yesus bersama 3 muridnya ya. Ingat ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, makanya waktu si Bapak ini pergi ke tempat Tuhan Yesus, mereka nggak ketemu. Karena Tuhan Yesus sedang ada di atas gunung. Nah, Bapak ini akhirnya coba minta tolong sama murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tapi udah minta tolong, ternyata murid Tuhan Yesus yang lain ini tidak bisa menyembuhkan. Murid-muridnya pun bingung. Aduh gimana ya, udah Tuhan Yesus lagi di atas gunung lagi. Gak lama kemudian, tiba-tiba dengar suara yang ramai. Ternyata Tuhan Yesus sudah turun dari atas gunung bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena orang-orang tahu Tuhan Yesus sudah datang, mereka langsung pergi semuanya ke arah Tuhan Yesus. Dan si bapak ini pun juga langsung bawa anaknya yang bisu dan tuli tadi. Langsung dibawa lari ke arah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang baru turun bingung. Ini apa? Kok ada rame-rame? Terus waktu Tuhan Yesus bingung nih, tiba-tiba si bapak ini langsung datang. Cukup ke depannya Tuhan Yesus. Si bapak ini bilang, Tuhan bisa nggak sembuhkan anakku? Anakku ini sakit bisu dan tuli. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa dengar. Dan Tuhan Yesus tanya kepada bapak ini, loh, memang sudah berapa lama anakmu sakit? Terus bapaknya jawab, sudah dari kecil Tuhan, dia sudah nggak bisa ngomong dari waktu dia kecil. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa dengar. Kan kasihan, dia mau main sama teman-temannya nggak bisa, mau belajar sama teman-temannya nggak bisa. Dan ayahnya menceritakan dengan sangat sedih. Nah, akhirnya Tuhan Yesus tanya, Bapak percaya nggak kalau saya bisa sembuhkan anak Bapak? Kalau adik-adik yang ditanya kayak gitu, kira-kira adik-adik percaya nggak? Tuhan Yesus bisa sembuhkan nggak ya kira-kira? Bisa percaya. 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 Bisa. Yang lain kira-kira percaya nggak? Bisa dan percaya. Percaya. Siapa yang belum jawab? Michelle percaya nggak, Michelle?
Michelle malu-malu. Oke, jadi kalian kalau ditanyain kayak gitu percaya ya. Nah, waktu ditanya kayak gitu, si bapaknya nih pertama masih ragu-ragu. Aduh, aku percaya nggak ya? Percaya nggak ya? Nah, tapi akhirnya Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu nggak percaya, anakmu nggak bakal bisa sembuh. Terus bapaknya nih bilang, Tuhan, tolonglah aku yang nggak percaya ini supaya aku bisa percaya. Dan akhirnya, karena si bapak ini percaya, Tuhan Yesus pun langsung pergi mendatangi anaknya tadi. Karena waktu Tuhan Yesus datang, si anaknya ini tiba-tiba kayak yang tadi Kak Niko ceritain lagi. Dia langsung gerak-gerak sendiri, langsung meronta-ronta. Kayak orang gila tuh, kalian pernah lihat orang gila nggak sih? Pernah lihat Pernah orang ya? mabok. Ya kadang kan bisa kayak, dia ini karena bisu kan nggak bisa teriak-teriak ya, jadi teriaknya tanpa suara gitu. Terus sambil pukul-pukul diri sendiri, sambil guling-guling dalam tanah. Nah, akhirnya Tuhan Yesus Aku mau pun langsung nanya Kak, kalau misalnya orang kena kayak gituan Kak, bisa nggak sih Kak kita sebelum ada Yesus Kak, bisa nggak sih kita ambil air suci yang udah didoain airnya terus kita semprotin? percaya sama Tuhan Yesus nggak? Kalau nggak bukan percaya yang sama namanya Tuhan Percaya lah, Yesus, maksud aku itu sebelum ada Yesus maksud aku. bisa. Yang penting kita percaya sama Tuhan, itu pasti bisa Get the holy diusir water, setan. y'all. Nah, oke, Kak Niko lanjut ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus pun datang ke si anak ini. Si anak ini karena tadi kan dia kerasukan iblis ya. Karena guling-guling, karena pukul-pukul tuh sampai mulutnya berbusa, keluarin busa begitu adik-adik. Dan si bapak tadi kan minta tolong sama Tuhan Yesus supaya Tuhan sembuhkanlah anak ini. Dan karena si bapak ini sudah percaya tadi waktu Tuhan Yesus tanya, Tuhan Yesus pun pergi mendatangi anak ini dan mengusir roh iblis itu. Tuhan Yesus bilang, pergi dari anak ini. Pergilah engkau, iblis yang membuat anak ini bisu dan tuli. Jangan pernah kembali lagi. Dan akhirnya setelah Tuhan Yesus ngomong demikian, si anak yang tadi masih gerak-gerak, masih guling-guling itu ya, dia yang awalnya masih nggak bisa diem tuh, tiba-tiba langsung diem. Dia langsung tergeletak gitu adik-adik. Nah, orang-orang yang ada di sana bingung. Loh, ini dia apain ya sama Tuhan Yesus? Kok dia tiba-tiba yang awalnya nggak bisa diem tuh tiba-tiba langsung diem. Orang-orang pun mikir, jangan-jangan dia mati nih. Jangan-jangan dia udah nggak hidup lagi. Tapi setelah orang-orang ngomong begitu, Tuhan Yesus langsung memegang tangan anak ini, dan anak tadi langsung bangun. Wah, orang-orang makin kaget. Loh, kok dia bisa bangun? Dan bukan cuma bisa bangun, si anak ini langsung bisa ngomong dan bisa dengar. Wah, orang-orang yang ada di sana langsung kaget semuanya dan mereka sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bukan cuma bisa mengusir iblis, tapi Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan sakitnya, bisu dan tuli tadi. Yang awalnya anak ini tidak bisa mendengar, yang awalnya anak ini nggak bisa berbicara, dia langsung bisa ngomong, dia langsung bisa mendengar. Dan si bapak yang melihat Tuhan Yesus ini, dia sangat bersuka cita. Karena anaknya sudah sembuh, dan karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasihnya, kebaikannya untuk anaknya. Nah, murid-muridnya tadi ingat nggak? Tadi murid-muridnya bisa sembuhin nggak waktu pertama-tama belum ada Tuhan Yesus? Tidak. Nggak bisa ya? Nah, Tidak. betul. Nah, murid-muridnya nggak bisa nyembuhin. Nah, murid-muridnya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kok Tuhan bisa sembuhin tapi kok kami nggak bisa ya? Tadi kami udah coba ngusir iblisnya nggak mau keluar. Tadi kami udah coba nyembuhin tapi nggak bisa juga. Terus Tuhan ngomong, memang yang ini iblisnya tuh harus kita benar-benar doain. Nah, kemungkinan waktu murid-murid pertama itu coba ngusir iblisnya, mereka nggak benar-benar berdoa sama Tuhan. Mereka mungkin cuma sok-sokan, kayak sok-sokan coba ngusir iblis itu, tapi mereka nggak benar-benar minta tolong sama Tuhan. Makanya si iblis ini nggak mau keluar. Mungkin si iblisnya pikir, ih siapa kamu sok-sokan mau ngusir aku keluar? Emang kamu kenal sama Yesus? Nah mungkin iblisnya ngomong kayak gitu ya. Karena yang bisa mengusir iblis itu cuma Tuhan Yesus aja. Kalau si murid-murid tadi berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pasti iblisnya mau keluar. Tapi mungkin di awal si murid-murid tadi nggak berdoa kayak gitu. Makanya iblisnya nggak mau keluar. Nah, adik-adik, sekarang kalau misalnya adik-adik sendiri ya, kalau misalnya kalian sakit, atau misalnya kalian kesusahan, kira-kira apa yang kalian lakukan? Berdoa. Berdoa. Doanya buat apa? Doa kepada Yesus semoga saya sembuh. Oke, ada lagi yang mau kasih jawaban?
Kalau nggak ada, Kak Niko yang tanya deh. Berarti kalau sakit perlu minum obat nggak? Perlu ke dokter nggak? Iya perlu, tapi jangan terlalu banyak minum obat, nanti overdosis. Oke. Yang lain ada yang mau jawab? Jefta. Kalau kita sakit berarti perlu minum obat nggak? Perlu ke dokter nggak? Perlu. Perlu. Tapi perlu doa juga, jangan cuma ke dokter. Oke. Nah, sekarang Kak Niko mau tanya yang lain. Misalnya, siapa ya? Jovanka deh, kakak. Kalau misalnya lagi ujian, terus kakak nggak bisa tuh ujiannya. Kira-kira kakak harus ngapain? Berdoa. Doa. Doanya ujian ngapain? doa. Oke, minta tolong supaya bisa ngerjain ujian ya. Iya. Belajar nggak Apalagi kakak? Perlu belajar nggak? Perlu lah. Oke. Ini terus Niko punya satu pertanyaan terakhir. Adin deh, Adin. Adin, kalau misalnya kakak atau bapak atau ibu sakit, Adin ngapain kira-kira? Berdoa. Berdoa doang atau ada yang harus dilakuin yang lain? Ngasih Berobat. bapak ibu minum obat nggak? Oke, nah betul. Nah adik-adik udah betul semua jawabannya, udah pinter-pinter nih. Nah betul, jadi kayak yang dilakukan oleh bapak tadi, si bapak tadi bukan cuma berdoa dan percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia juga bawa anaknya ini supaya ketemu Tuhan Yesus. Kalau mungkin si bapak nggak bawa anaknya ketemu Tuhan Yesus, si anak bisa disembuhkan nggak sama Tuhan Yesus? Mungkin nggak sembuh ya. Nah itulah kenapa kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kalau misalnya kita sedang sakit, kita sedang kesusahan, kita pasti harus doa minta tolong sama Tuhan. Tapi nggak boleh lupa juga, kita juga tetap harus ke dokter, harus minum obat, karena Tuhan juga pakai dokter yang ada, juga pakai obat-obatan yang ada untuk menyembuhkan kita. Adik-adik percaya tapi kan, sama seperti Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan anak yang bisu dan tuli tadi, bukan cuma bisa mengusir iblis, tapi Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus juga bisa menolong kita semua. Apapun sakit yang kita miliki, terus misalnya kalau misalnya adik-adik sedang kesusahan, sedang nggak bisa ngerjakan tugas, nggak bisa ngerjain ujian, Tuhan Yesus pasti bisa tolong kita semua. Yang kita harus lakukan adalah kita harus berdoa, percaya sama Tuhan, dan yang kedua, kita juga tetap harus berusaha. Oke? Oke. Nah, hari ini Kak Niko ceritanya semoga nggak terlalu panjang ya, jadi semoga adik-adik ingat. Nah, Kak Niko mau ada sedikit kuis ini. Nggak ada hadiahnya, tapi Kak Niko mau ngetes kira-kira kita tahu nggak ya pelajaran hari ini tentang apa, karena seringkali itu lupa. Kemarin Kak Niko ceritanya tentang apa ya, atau jangankan minggu besok. Nanti malam aja mungkin ada yang lupa. Tadi pagi cerita sekolah minggunya tentang apa ya? Nah, Kak Niko mau ajak kita main kuis. Nah, ini bentar ya, Kak Niko share screen dulu. Oke, adik-adik bisa buka di browser, di Google, kalau yang bisa buka di HP atau di komputer, tapi kalau nggak bisa nanti Kak Niko tampilin, kalian langsung jawab aja ya. Nah ini Kak Niko tulis di chat ya. Jadi adik-adik buka itu, AAHOOT.IT, kahoot.it. Adik-adik buka itu, terus nanti ntar ya Kak Niko coba tampilin. Aku udah pernah kan di sekolah, ini pinnya apa? Udah pernah ya? Ya udah pernah. Nanti mungkin ajarin teman-teman yang belum bisa. Bentar Kak Niko share screen ya. Udah kelihatan? Kalau yang udah kelihatan layarnya, yang bisa masuk. Tapi kalau misalnya nggak bisa masuk di yang link tadi, langsung jawab aja nanti ya. Kalau pertanyaannya. Nah, udah bisa buka, bisa langsung masuk. Isi namanya, pakai siapa namanya.
Oke, Kristen termasuk. Kak, kok screen di sini kok nge-freeze ya, Kak? Freeze ya. Kayaknya Kak Niko nih jelek. Ya, Niko lihat juga. Masuk, udah masuk. Nah, lagi yang mau masuk. Kak Niko, tunggu 1 menit lagi ya. Aku udah masuk, Kak Niko udah masuk. Oke. Ya, kita mulai dengan paparan ini ya. Adik-adik yang lain nanti sambil lihat di layar, sambil bikin jawabannya yang mana yang kira-kira. Semoga tulisannya kelihatan ya, karena sinyalnya jelek banget ini. Kok markonya ada 2? Oke, siapa kakak yang cerita firman Tuhan hari ini? Coba dijawab. Pertama Kak Aurel, kedua Kak Ibel, tiga Kak Niko, keempat Kak Cevina. Kira-kira siapa? Kita mulai dari yang gampang dulu. Optionnya yang apa, Kak? Udah ya? Jawabannya yang betul Kak Niko. Oke. Loh, kok nggak bisa? Nggak bisa ya? kepencet. Aku kelamaan Nggak apa. juga. Aku sih udah tahu. Ih, udah nggak bisa diulang. Nggak apa-apa. Kan Lanjut pertanyaan selanjutnya. Gak denger, Kak, pertanyaannya apa sih, jelek gitu. Nggak apa, nggak Mungkin apa. komputer Internet kamu Kak Niko lemot memang lagi kali. jelek nih. Yuk, kita lanjut ya. Jawab ya. Udah 300 Mbps loh. Ya, internet Kak Niko yang jelek, bukan internet aku. FPS, woy. Pertanyaan yang kedua, dari kitab mana cerita firman Tuhan hari ini? Pertama Kejadian, kedua Markus, tiga Kisah Para Rasul, keempat Wahyu. Yang mana yo? Kejadian. Oh iya kak? Oke, jawabannya adalah dari Markus. Ayo, salah semua. Enggak sih, ada satu yang betul. Siapakah dia? Yuk kita lihat siapa yang jawab betul. Oke, lagi. Nah, yang lain, kalau misalnya boleh mau jawab di chat atau mau langsung ngomong nggak apa-apa ya. Kan itu nggak bisa lihat di Zoom-nya soalnya. Internet jelek banget. Nggak ngerti 1, 2, 3, 4 tuh yang mana? Adik-adik lihat pertanyaannya. Yang ketiga, anak yang tadi dibawa ke Tuhan Yesus sakit apa yo? Bisu dan tuli, nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, atau benar semua? Jawabannya benar semua ya. Nggak bisa berbicara. Bukannya bisu sama tuli. Kak, itu bisu dan tuli, Kak. Salah. Kakak salah. Banget aku pokoknya punya 2 bener. Yang nomor 1 gara-gara internetnya aku ya. Enggak, mungkin lu salah klik kali internet. Enggak itu. Oke, lanjut lagi. Awak lagi buat ngetes kalian ingat atau nggak ada hadiahnya. Jadi tenang aja. Pertanyaan keempat, anak laki-laki itu sakit bisu dan tuli karena apa, yo?
pertama, apa karena kerasukan iblis? Yang kedua, apa dia bisu dan tuli karena kena COVID-19? Yang ketiga, apa karena dia nakal? Atau yang keempat, karena dia nggak taat sama orang Cuma tua? satu salah deh kayaknya. Oke, pilihannya betul ya. Kerasukan iblis. Banyak banyak. Siapakah yang mendatangi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus turun dari gunung tadi? Apakah bapak yang membawa anaknya yang sakit, apa orang Farisi, apa ahli Taurat, atau anak kecil tadi? Itu yang mana? Di jawabannya yang betul yang merah ya, bapak yang membawa Aku anaknya harusnya yang bener, sakit. cuman aku tadi yang Jangan banyak bapaknya yang mana ya? alasan. Jangan banyak alasan. Kalau salah Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah, sekarang jawabannya benar atau salah? Benar nggak Tuhan Yesus turun dari gunung bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Benar atau salah kira-kira? Yo, berarti kan kita ulang-ulang tuh. Bukannya yang turun gunung Sama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, Tuhan Yesus marah kepada orang banyak karena mereka nggak percaya pada Yesus. Kak Niko tadi lupa sebutin ini ya, jadi kalian bingung mungkin. Kira-kira menurut adik-adik yang mana, ayo? Betul, jadi jadi waktu tadi itu orang-orang banyak itu dimarahin sama Tuhan Yesus. Karena mereka nggak percaya kalau Tuhan Yesus bisa sembuhin si anak yang bisu dan tuli. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan terakhir. Anak yang bisu dan tuli itu sembuh karena Tuhan Yesus mengusir iblis darinya. Benar atau salah? Jawabannya benar ya? Oke. Oke, jadi pemenangnya Edison, Adim, dan Ferry. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman yang lain, adik-adik yang lain nggak usah sedih, nggak usah berkecil hati. Karena hari ini lombanya cuma buat ngetes. Kita denger nggak? Kita inget nggak sama cerita firman Tuhannya? Nanti ke depannya, Kak Niko bikin yang lebih gampang ya. Karena mungkin yang kelas kecil masih bingung karena pertanyaannya susah tadi ya. Nanti Kak Niko bikin yang lebih gampang lagi. banyak anak yang Oke. kadang nge-lag, nggak bisa dibaca mungkin karena nggak bisa Inggris. Nggak apa-apa. Memang kalau lewat online gini susah, banyak ininya, banyak faktornya. Internetnya jelek, bisa internetnya Kak Niko jelek, bisa punya adik-adik jelek. Tapi nggak apa-apa. Intinya hari ini adik-adik bisa ngerti firman Tuhan yang diceritakan. Terakhir. Jadi hari ini Kak Niko cerita apa? Ngetes ini. Anak yang Ada yang mau diusir jawab? iblis dalam tubuhnya oleh Yesus. Anak yang diusir iblis dari tubuhnya oleh Yesus. Oke, anaknya tadi sakit apa? Bisu dan tuli. Oke, kenapa kok bisa diusir iblisnya? Karena Karena ada siapa yang Yesus. percaya? Karena semua orang percaya kepada Yesus. Oke, betul kan? Oke. Terima kasih Harrison. Hari ini Harrison aktif sekali yang jawabnya ya. Oke, kita akan sama-sama menutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena adik-adik sudah mendengarkan dan sudah ikut kuis yang tadi Kak Niko udah buat. Semoga adik-adik terus ingat ya. Jadi ke depannya, kalau misalnya adik-adik sakit, kalau misalnya kalian
susah, nggak bisa ngerti ujian, ataupun nggak bisa ngerjakan tugas, atau misalnya adik-adik lagi sedih, ingat, kita yang pertama-tama harus lakukan harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus tolong. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau kita harus berusaha. Tetap belajar, tetap datang ke dokter kalau sakit, tetap minum obat. Sama seperti Bapak yang membawa anaknya tadi. Oke, kita akan sama-sama menutup firman Tuhan hari ini. Tapi nanti setelah Kak Niko doa, jangan leave dulu ya, karena Kak Aurel akan tutup. Oke, kita mau sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Kak Niko pimpin dalam doa ya. Yuk kita ambil sikap doa yang benar, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kak Niko tunggu sampai kalian sikap doa yang benar semua. Oke, tutup matanya semua. Kak Niko yang pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh sama-sama belajar lewat kisah Tuhan yang menyembuhkan anak yang sakit bisu dan tuli tadi karena kerasukan iblis. Tuhan, tolonglah kami supaya seperti Bapak tadi, kami juga boleh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kami, Tuhan bisa menolong kami. Tolonglah kami, anak-anak Tuhan yang seringkali kami nggak percaya, seringkali mungkin kami takut, supaya kami boleh terus percaya pada Tuhan, dan yakin kalau Tuhan akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku kembalikan ke Kak Aurel, silakan. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.